Tetangga gue kali ini adalah adik kakak yang dikenal sebagai Skinny Indonesian 24. Yap, mereka adalah Ando Vida Lopez dan kakaknya Jovialda Lopez. Bersama-sama, mereka menjadi YouTuber yang populer dengan mengunggah video-videonya di YouTube lewat account Skinny Indonesian 24 mulai dari tahun 2011. Kepopuleran mereka membawa keduanya menjadi komedian, aktor, content creator, rapper, penulis skenario, sampai sutradara. Di tahun 2020, mereka mengumumkan bahwa mereka akan pamit dari dunia YouTube. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright guys, without further ado, dan gue udah gak sabar banget ngobrol sama mereka. This is Skinny Indonesian 24. Thank you. Makasih banyak for inviting us akhirnya. Jovialda Lopez dan juga Ando Vida Lopez. Dan this is the week guys. Ini adalah minggu di mana kalian akan meninggalkan YouTube. Tapi how do you guys feel right now? Like this is the last week gitu of you guys being a YouTuber. Kalian sendiri ngerasa gak sih kalau kalian ini adalah YouTuber gitu? I think let's start with that. That's a start. Kakak duluan. Apakah kita merasa kita YouTuber? Yeah. That's a great question. That's an excellent question. Kalau dari segi kebebasan berkarya, gua merasa gua YouTuber. Oke. Karena nggak ada KPI gitu ya, yang nggak ada batasan. Ya, jadi ada kita batasan. mau ngapain pun, kayak kita mau bikin DPR musikal, Ya. itu kan nggak mungkin upload di TV, Ya. kan? Prabowo Jokowi Epic Rap Battle nggak mungkin upload di TV. Right. Jadi dari segi itu, gue yakin Anvi juga merasa hal yang sama, kita nih YouTuber. Ya. Tapi kalau melihat ekosistem sekarang, kayaknya kita nih nggak bisa disebut YouTuber zaman sekarang. Gue nggak tahu cara teranginnya sih. YouTuber 2.0. Atau bahkan 3.0 atau 4.0. So, kalau dari kita ada definisi generasi-generasi. Right. Tapi ya, kalau YouTuber 2021 itu, yang orang definisikan YouTuber, kayaknya kita nggak masuk situ. Mungkin Anvi mau nambahin di sini. Iya, jadi gini. Apakah gue merasa gue YouTuber? Iya, jelas iya. Tapi definisi YouTuber bagi gua itu nggak sama-sama yang mungkin masa tahu. Soalnya when I called myself a YouTuber back in 2012, 2011, 2013, there was a sense of, pride. Ya. Gue YouTuber. Ya. Sekarang a lot of people justru kayak, aduh, don't call me a YouTuber. Which is kind of sad. Karena dulu it was something to be proud of. Dulu when you said like, yo, I'm a YouTuber. Yeah. People like, oh, you do YouTube. Oh, ini keren banget, keren. Sekarang, for reasons that, that is debatable, of course. Whether I'm proud or not of being a YouTuber, it's a second nature, it's a second question. Misalnya that can be debated upon. Tapi untuk sekarang, gue merasa dalam tahap hidup gue sekarang, gue gak merasa gue YouTuber. Oh. Dan tahap hidup gue sekarang ya. Wow. Yeah. Wow. So, lu lebih bangga dibilang sebagai aktor Dilan gitu misalnya. Gak juga. Wow. Gue lebih bangga jujur gue jauh lebih bangga dipanggil misalkan content creator. Oke. Karena itu you create content terserah mau di mana aja. Tapi kalau sampai Raffi Ahmad jadi content creator juga, Nggak masalah. oke. Gue nggak masalah. Raffi Ahmad Gue manggil. senyum-senyum aja ya di kamera ya. Gue Boleh ya. karena there is this ada misconception bahwa let's go straight there ya. Yeah. Ada misconception bahwa gue sama Kaju tidak suka dengan mereka. Ya. Jujur itu misconception yang sangat salah. Alright. Jujur gue gak peduli dengan mereka. Misconception Anvi biar orang paham adalah kesalahpahaman. Iya. Maksudnya gue gak peduli bukan gue gak peduli sama lu. Right. Indifferent lah. Indifferent. Iya. Benar. Ya. Really indifferent. Kayak- You exist, I exist. Ya. udah. Iya. Iya. Dan jujur kayak gue yakin kalau kita ketemu, kita party bareng, nongkrong bareng pasti kita have fun aja. Tapi bahwa kita gak suka dengan mereka it's so wrong gitu. Right. I've never met the guy personally juga.
So I don't know what he's like. Really? Never met him. Oke. Never You met him. have. Jadi ada beberapa kali kita datang ke acara dia hostnya Novi. Beberapa kali dulu. Jadi mungkin Novi ketemu in a professional setting ya. Iya, belum ketemu kayak belum kayak ngobrol. Ya. Ya, karena gua bener-bener bisa membedakan orang dari karyanya. Ya. That's always been. Nggak semua orang setuju dengan pendapat itu. Tapi kalau gua pribadi, gua bisa membedakan antara orang dan karyanya. Jadi itu. What does that mean? Like membedakan orang. Gue selalu pakai contoh ini dan contoh ini Kaju benci banget gue pakai contoh ini. Sangat benci. Kaju benci banget gue pakai contoh ini. Tapi ini contoh paling benar. Alright, sure. Buat gue, kayak let's talk about Ahmad Dhani. Oke. Langsung aja kita drop names. Ahmad Dhani mungkin gue tidak setuju dengan his political values and his political stance or whatever his stance is. Mungkin ya. Ya. Tapi setiap kali gue lagi galau, gue bakal nyanyi semua lagu dia. Oke. Right? Sure. Gue bisa mengapresiasi karya-karya lagunya yang maha karya, bener. Yeah. Tapi belum tentu gue setuju dengan his political values, his whatever values he has. Nah, banyak orang tidak setuju dengan stance gue, tapi buat gue pribadi gue bisa membedakan antara karya dengan orangnya. That's so good. Jadi itu. Gue actually ini satu momen yang mungkin gue jarang cerita juga, tapi jadi ada satu part gitu ya pas gue jadi host di Indonesian Idol. Dan ini kayaknya season keberapa gue lupa, pokoknya beberapa tahun yang lalu pas Dhani pun belum jadi juri. Dia masih di The Rock ya atau apa gitu, pokoknya triad gitu kan. Dan ada satu lagunya Munajat Cinta gitu. Nah, jadi pas Indonesian Idol ngundang mereka dan Ahmad Dhani keluar di panggung, satu stadion man itu dia keluar, boo. Wow. Seriously. Wow. Dan itu lagi off air gitu. Lagi off air. Boo. Kenceng banget bunyinya gitu. Tapi dia yang kayak whatever, right? Udah dong. 3, 2, 1 mulai musik main. Tak. Ketika referennya semua nyanyi juga. Iya, itu dia. Semua nyanyi. Iya, itu dia. Iya gitu. Hipokrit. Hari ini Ku sendiri susah-susah gitu. Semuanya nyanyi juga. Iya. So yang lu bilang tuh bener banget. Kayak I think kadang-kadang bener sih, kita nggak bisa ya karya sama orang tuh beda banget gitu, karena orangnya punya ego sendiri dan ini, tapi karyanya itu justru malah bisa mempersatukan semua umat galau Indonesia. I love that. Bisa banget gitu. Yes. Nah, jadi and I love that. Nanti kita akan balik lagi ke situ karena gue pengen ngomongin nanti tentang karya-karya kalian gitu ya. Tapi yang sebelumnya ini berarti kalian gak ada masalah melepas identitas sebagai YouTuber berarti sekarang ini? Kalau dari gue pribadi, gue sama sekali gak ada masalah. Oke. To be honest, it's a process of letting go yang benar-benar I'm looking forward to. Right. But that does not mean I'm not scared about it. Soalnya it's for the past 10 years, this is who I've been gitu. Yeah. This is who we've been. I can't speak for Joe. Yeah. So I'm gonna speak for myself. Yeah. Kayak I've been making videos since 2011, right? Since whether it's when I was 17 making videos by myself, or whether it's a big crew kayak DPR Musikal, it's a scary process. But I know for me it's the right process. Oke. Walaupun sangat menakutkan, jujur aja sangat menakutkan. Right. Kalau gue mau nge-quote ini kalau nggak salah Frozen 2 ya. Wow, siapa? Frozen Queen Elsa atau Princess Anna? Oke, gue belum nonton jadi. Atau Olaf? Lagunya sih. Jadi ada lagu yang berjudul Into the Unknown. Oh, gue kira Let It Go. Oh, bisa. Itu satu. yang Oh, that's all. Okay. Yang satu. Jadi Into the Unknown itu gue sangat suka konsepnya bahwa kita pergi ke sebuah tempat yang kita tidak ketahui kan. I'm going into the unknown. Kenapa gue ngomong gini? Jadi ada beberapa temen gue selalu nanya, lu habis YouTube ngapain? Sebenarnya gue mau balikin pertanyaannya. Waktu gue pertama kali masuk YouTube, kita juga nggak tahu ini apa. Wow. Pertama kali kita masuk YouTube, ini the unknown. Ya. A lot of people doubted us. Belum ada YouTuber, belum ada siapapun di ekosistem ini. Right. Jadi kita masuk ke sebuah tempat yang we loved. Nah, gue nih personally, gue tuh merasa gue harus nyari what I love after this. Wow. That is my next unknown. Ya. Tapi gini, gue di YouTube gimana ya? Ini it's hard to explain karena gue tuh di YouTube sometimes gue diri gue sendiri, sometimes I'm not.
Jujur ada masa-masa di mana gue sama Anvi itu kerjanya kita cuma terima brand. Right. Karena kita emang suka duitnya. I mean, kita nggak boleh munafik. Of course. We got so much money, kita kayak, yaudah lah lanjut brand ini. Yeah. Tapi kita coba balance, kita kayak, yuk video sendiri juga ya. Right. Tapi we get lost. Nah, tapi apart from that, apart from all these branded moments, gue sama Anvi itu selalu berusaha untuk to be us. Salah satu contohnya mungkin orang bakal tahu lah, Prabowo versus Jokowi atau nggak DPR musikal. So that was our unknown, itu unknown kita gitu kan. Yeah. Nah, I am looking for my next unknown. Jadi bagi gue tuh itu. Dan going into the unknown tuh lu harus berani. Yeah. Lu harus berani karena jujur gue lulusan fisika nuklir men. Gue lulusan fisika nuklir yang masuk YouTube. Itu gue diketawain dari dulu. Yeah. Gue diketawain kayak lu belok. Ini bener kayak lu ada jalur gitu. Yeah. Lu belok. This was my unknown. I'm searching for my next unknown. Lu ngira nggak si video Jokowi Prabowo akhirnya bisa sekarang ini udah 50 juta something, right? Yeah. Like ngira nggak saat itu ketika lu bikin like it's that, you know, dan obviously itu adalah unknown buat kalian gitu kan. Dan and I like that. Kalau misalnya kalian bukan YouTuber, dan ini mungkin yang pengen gue proses sama kalian juga gitu ya. Kalau misalnya kalian bukan YouTuber sekarang ini ya, jadi kalian itu identitasnya apa? You know, tadi lu udah ngomong content creator. So that means content creator, you can create content di mana aja. YouTube itu hanya salah satu platform, right? Lu bisa jadi TikToker sekarang dan lu jadi content creator gitu misalnya. You know, Bisa dan jadi. lu sendiri kalau misalnya tadi lu adalah content creator, lu ngerasa who is you? Yeah. Identitas gue tuh gue kayak nggak temukan. So gini, gue iri sama kakak gue. Jadi kita lagi. Satu lagi, namanya Kapaska ya. Wow. Dia dari kecil udah ngomong, gue mau jadi dokter. Wow. Dan sekarang dia adalah dokter. Wow. Yeah. He's a guy who knows what he wants. Kalau gue tuh gue nggak pernah tahu gue mau kerja apa. Tapi gue tahu fire dalam diri gue apa. Okay. This is something, sekali lagi, the unknown gitu kan. My passion is entah kenapa dari kecil, is to elevate this country. Wow. Jadi dimanapun gue berada, gue akan selalu berusaha untuk elevate this country. Kenapa? Dari kecil gue melihat nyokap gue bela negara, nyokap kita diplomat. Jadi dari kecil kita selalu ngelihat ibu kita membangga-banggakan negara kita di hadapan negara-negara lain. Gue sebagai anak kecil itu yang gue lihat terus gitu. Pas gue balik ke antara orang Indonesia sendiri, kita selalu menyampah-nyampahkan negara kita. Antar kita ya. Tapi habis itu gue ngeliat ibu gue tugasnya harus meninggikan negaranya depan orang. So good. Jadi I was like, I have to do this. I have to do this. Nah itu kenapa kalau kita dari karya-karya kita lagi, nggak kebanyakan sih, ada porsi yang besar karya kita yang kita buat untuk meninggikan Indonesia. So itu sih kalau karakter gue apa? Karakter gue tuh meninggikan Indonesia. Gue nggak tahu dia bisa masuk di mana, apakah dia bisa masuk di DPR atau di bisnis, entrepreneur, di YouTube. Tapi pasti gue harus meninggikan Indonesia. Itu. Dan jujur gue sangat, ini so kita udah mau tutup channel juga dan atau nggak udah tutup gitu kan. Gue kalau mundur 10 tahun terakhir, gue bersyukur gue ketemu orang kayak Andovi. Maksudnya gue udah pasti ketemu dia kan. Kakak ade. That was a bit awkward. Gini. Ternyata kalian berdua ketemunya kapan sebenarnya? Kapan ya gue ketemu dia? Oke. Karena mungkin Andovi itu kayak menaikkan sisi ekstrovert dalam diri gue. Ya. Kayak I'm a thinker gitu. I think and gimana ya? I like to do things ya tadi to elevate the nation. Tapi kalau nggak ada orang yang menjadi toa, Oke. Andovi itu jadi toanya gitu. Terima kasih, jadi gue tua. Ya, that's so good. Tetapi karena dia paham gue, dia adalah toa yang benar. Gue bisa dapat banyak toa lain. Lu ngerti kan? Yeah, of course. Gue bisa dapat banyak toa lain. Man, there are so many mediums for a toa gitu. Tapi Andovi ngerti gue dan gue yakin Andovi juga di jalur ini dia belum banyak ngomong. Tapi dia katanya lebih ekstrovert kan. Ya. Tapi karena kita sepemahaman, he's a very good toa for this. Makanya orang selalu ngomong kan, Andovi paling berisik. Andovi, ya it's a trade off lah. Karena Tapi Andovi juga orangnya sebenarnya peduli bangsa.
Tapi karena dia lebih berisik, Betul. orang kira kayak lu nggak sebeduli bangsa jovial. Enggak gitu. Ya. Enggak, it's a teamwork. Ya. It's a teamwork gitu. Karena konten atau toa ya apa yang keluar dari toa tersebut kontennya bener. Gue gak tahu ya seberapa sering kalian berantem ketika kalian decide Sering. right, you know, kayak yang satu misalnya karena yang paling gue ngerti banget sih karena yang paling sulit adalah sebagai extrovert gitu, gue pengen rating, gue pengen viewers, gue pengen subscription, tapi kadang-kadang in order to get that, gue mungkin bakal compromise my values, dan I don't think lo adalah tipe orang Bahkan yang dia juga enggak. oke. Makanya gue bilang gini, why do I say Andovi is the right toa? Karena bahkan kadang-kadang Andovi juga yang memberikan values ke gue. Oh wow. So it's kayak if we take Andovi out of the picture, kayaknya gue juga nggak bisa menjadi diri gue yang sekarang gitu. Right. Karena kayak banyak contoh karya di mana bahkan gue mungkin yang lebih kayak ini views. Tapi Andovi yang enggak Kajo, pesannya apa? Bro. Kita selalu bertarung di judul video YouTube kita kalau tarik 10 tahun terakhir. Gue bahkan kayak Andovi, kita judulnya ini yuk supaya satu Indonesia tertarik nih, mereka scroll YouTube ini tertarik. Terus Andovi ngomong, enggak Kajo, judul kita ini karena isinya ini. Kita jangan nipu. Ibaratnya lu ngomong ini ayam geprek enak, lu masuk restoran ayam gepreknya nggak enak gitu. Kita nggak mau nipu gitu. Wow. Kan banyak orang rela nipu supaya orang masuk ke restorannya. Kita integritas kita harus tinggi. Isi restorannya sama luarannya harus sama gitu. Ya. It has to be the same. Ya. Makanya kita nggak pernah ada judul hahaha wok. Kan yang menentukan ini lucu adalah lo, bukan kita. Kalau lu ngomong video ini terkeren hahaha wok. Lu udah yakin nih penonton akan wok. Kan? Ya, tapi udah ekspektasi udah tinggi banget lagi buat dia. Kayak penonton udah kayak ternyata gue enggak kok WKWK. Tapi kita sadar emang rakyat kita emang di titik dimana mereka harus dikasih wok dulu. Tanpa si wok ini kayaknya mereka kayak oh ini video bukan komedi. Nah, gue sangat menyayangkan itu. Sangat menyayangkan itu. Dov, kalau misalnya dari lu sendiri gimana man? Kayak kalau dari tadi kan kita udah jelas ya value atau mungkin apa yang mau dikomunikasikan oleh seorang Jovi gitu ya. Coba kalau misalnya dari lu sendiri, what is the value from you? Kalau gue ya, kalau gue tarik dari semua karya yang kita pernah bikin, gini, my value is always sama. Kalau Kajo kan dia elevate the nation. Ya. Kalau gue tuh pengen banget kasih make people question things. Critical thinking ya. Right. Contoh video kita yang pertama dari tahun 2012 yang bikin kita tanda kutip dikenal itu Modus. Oke. Semua orang melihat itu sebagai oh ini video lucu nih, Modus. Sebenarnya kalau kalian telaah videonya, itu video kita kemas secara komedi. Tapi pada dasarnya gue bertanya kepada rakyat Indonesia, kenapa in Indonesian culture when a girl or a guy talks to each other dianggap selalu modus. A different gender. Different gender yang modus. Itu pertanyaan yang sangat simpel. Gue resah karena waktu itu gue sekolah internasional di India. When I talk to girls, when you meet girls like, hey what's up, how are you? Kita pelukan, whatever. Pas masuk UI, ditanya, oh why are you talking to a girl? Modus ya lu. Nah, it's such a simple concept. Tapi I'm curious, kenapa sih budaya Indonesia kayak gini? Yeah. Kenapa cewek sama cowok gak bisa bertemanan? Yeah. So I'm taking the most simple reason. Nah, menurut gua, Indonesians, of course not every single Indonesians in general, they don't question things. Yeah. Right? I really want to make people question things. Whatever it is, people can question whatever they want in life. Nah, this sense of curiosity mau gua naikin apalagi di anak-anak muda Indonesia. Jangan terima plek-plek. Apa yang harus naik. Value itu yang gua mau naikin. Dan itu kelihatan di karya kita, bisa DPR musikal. Question, kenapa sih sistem DPR kayak gini gitu? Kenapa? Whether or not at the end itu elevates the country or elevates the people, yang penting kita tanya dulu. Jangan terima mentah-mentah. Nah, ini yang gue mau bawa. That's like if you zoom into the core value yaitu question things. Yeah. Whether or not you get the right answer or the wrong answer, terserah. Tapi lu berani bertanya. Itu aja. Yeah. Jadi itu. Gua bisa dibilang gua adalah
masa kecil gue mungkin bisa dibilang kayak mayoritas masa kecilnya anak-anak Indonesia gitu, dan kita benar-benar nggak bisa mempertanyakan otoritas. Tapi I think ini berubah banget sih sejak gara-gara YouTube gitu ya. Dan menurut gue dari YouTube, right? And I think you know where I'm going with this. Dari YouTube ini mungkin bisa dibilang adalah platform paling efektif dan efisien untuk mengelevasikan Indonesia dan untuk Make people question things. make people have the critical thinking. Yes. Why do you quit it? karena ya kan, di mana lagi kalian bisa Mempertanyakan. iya kan, membuat orang-orang jadi kayak iya juga ya, gue nggak pernah mikirin ini. And I think mereka bisa lihat ini dari YouTube, karena di televisi mungkin nggak semudah itu. Dan gue nggak tahu ya, apakah kalian udah menemukan sebuah media lain yang kayaknya ini kita bisa lebih efektif deh untuk membuat orang lebih critical thinking. Kayaknya gue nemuin deh satu media yang mungkin bisa elevate Indonesia lebih efektif lagi. Tapi sekarang ini menurut gue YouTube bro, gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin lo ada tarian-tarian sendiri di TikTok yang bisa bikin orang jadi critical thinking. I don't know. Nah, tapi lu kalau narik misalnya OTT Indonesia, Yang gede ujungnya bukan main drama percintaan lagi. Ini cuma game TV yang lu pindahin ke OTT supaya orang bisa nonton kapanpun. Kalau di TV dia harus, gue harus jam 6 di rumah nonton. Sure. Sekarang gue mau sebelum tidur, gue mau bangun tidur, gue bisa nonton. Ya. Sayang banget gitu, kita udah dikasih sebuah teknologi baru, tapi kita nggak menggunakan ide baru ke dalamnya. Right. We're just still using old ideas in new technology. Right. Nah, bener sih. Oke, itu cuma salah satu opini gue tentang sayangnya Indonesia dengan tidak menggunakan OTT semaksimalnya. Iya sih bro, tapi kalau misalnya soal OTT ya, gue itu dia kenapa gue addicted banget sama Mola TV gitu, karena they very stay true to the character gitu, karena jadi gue sekarang lagi nonton banget serial 000 bro. Zero angkanya 000. Ya, pecah banget. Itu orang di Rotten Tomatoes tuh kayak 94%, dan orang-orang pada bilang kalau misalnya ini udah kayak film Sicario, tau gak lo? Yang bener-bener epic parah, endingnya keren banget. Gue pas ngeliat trailernya, gara-gara komentar semua orang pada bilang please season 2, please season 2, please season 2 gitu. Jadi Tapi kita nonton langsung aja sih. oh iya bisa. Gak usah lama kan. Tapi ya itu, mereka cuma season 1, cuma 8 part. Bro, tapi it's so worth to watch the movie. Epic banget, karena lu bisa ngelihat, jadi ceritanya sih ada simple banget tentang Itali lagi mau memberikan sebuah obat terlarang ke Meksiko, tapi dia harus stop dulu di Afrika, dan keribetan di belakang panggungnya itu. Jadi kayak ada sisi Godfather-nya juga, ada sisi kayak billionaire. Pirates, ada pirates gitu, nggak tau kan dia ngirim ya mungkin ya. But anyway, intinya epic banget guys, epic banget. Tapi ya udah, sorry banget. Let's get back to you guys, alright? Nah, ngomongin balik lagi ke Skinny Indonesian 24. Apakah kalian udah menemukan satu media baru untuk mengkomunikasikan value kalian ini, atau mungkin your purpose gitu, Kalau bagi gue, gue ini banyak jawaban karena otak gue tuh kemana-mana setiap kali ditanya ini. Tapi gue coba kotak-kotakin ya. Mungkin jawaban pertama adalah YouTube sekarang tuh nggak menantang. Itu jawaban paling pertama. Ini jawaban sombong tapi jujur. Gue sama sekali tidak tertantang untuk ngevlog. Kayak lu suruh gue ke mall, ke rumah orang ngevlog, gue sama sekali nggak tertantang. Siapapun bisa datang bawa kamera, ngerekam, ngobrol. Menurut gue bisa. Jadi gue gak tertantang dalam segi itu. Dan itu adalah ekosistem sekarang. Itu yang ditonjolkan kan oleh algoritma dan media dan semuanya gitu. Jadi untuk bisa sukses sekarang lo harus melakukan itu. Gue gak tertantang melakukan itu. So I don't feel like this is the era for us. Tapi yang kedua, jujur ini juga lebih dalam lagi. Capek. Jadi gini. It's so gini ya. Yeah man, DPR musical is cool man. Yeah, it makes you question. Yeah, man, Prabowo Jokowi is so cool man. Yeah. We made a web series pertanyakan agency, that's so cool. Yeah. Kita bikin choir lagu-lagu Indonesia, that is so cool. Tapi that's tiring man. Yeah. Kayak it is easier to go to someone's house and vlog. Tapi do you understand that? Lu ngerti gak? YouTube gue nggak nge-vlog untuk ke mall dan lain-lain gitu. No, this is good. Gua tuh nggak pernah
memperanakan podcast. I really like podcast in its essence, gue suka. Ya. Apalagi kalau orang yang bertanya dengan baik gitu. Cuma kayak capek men. Kenapa capek gini? So gini. Gua sama Andovi nih ibaratnya ya, pasti nanti bakal ada yang lebih hebat dari kita. Tapi untuk sekarang nih, kita nih idealisme paling mentok menuju mainstream. Misal ini mainstream. Di mainstream pasti idealis tuh jarang ada. Of course. Jarang ada. Gua sama Anvi tuh di sini. We're knocking on the door all the time. Orang tahu kita, tapi orang juga nggak tahu kita karena kita idealis. Orang kan pasti taunya yang seru-seruan. Ya. Nah, gue sama Anvi tuh selalu ada di ambang batas ini nih. Are you mainstream? Are you indie? Tapi lu kalau indie terlalu banyak orang kenal lo. Kalau mainstream nggak semua orang kenal lo. Jadi kita ini selalu di tengah sini nih. This is such a tiring zone. Karena gini, kita berharap kita masuk zona ini, the mainstream zone, Ya. tapi dengan konten kita. Nggak bisa. Ya. Konten kita nggak pernah bisa masuk mainstream. Tapi kita terlalu laku untuk zona indie. Ya. People know us. Ya. Kita di film. Ya. We're in everything. Kita di iklan, kita di billboard. We're everywhere. Jadi this is such a weird zone. Gue jujur, gue tuh mau keluar YouTube sebenarnya untuk mikir kayak what zone do I want to be in. Atau kalau gue mau mengubah Indonesia, can I bring idealisme into the mainstream zone? So idealisme tuh jarang, idealisme tuh bagi orang kata-kata yang menakutkan ya. It's not that scary man. It's just being in a righteous path, having integrity. So di Indonesia tuh susah banget having integrity and be in the mainstream. Sangat sulit gitu. Ya. Ini just be full of integrity tapi be in the mainstream. Nah, gue tuh lagi figure out with my life, how can I be in this zone without compromising my values? Itu aja sih. Siapa di antara kalian yang pertama kali punya ide, let's just quit YouTube? Gua. Oke, gue gak kira dia bakal jawab seperti itu, tapi udah. Dan lucunya, I've said this a million times everywhere. Lucunya, I wanted to quit ketika Skinny lagi tinggi-tingginya. Ketika setelah Prabowo versus Jokowi. Itu Which is tahun 2019. 2019. Ada pun I was like, it's enough. Ada pun gue kayak, justru kebalikan dong. After every video we made after Prabowo Jokowi, 2 juta, 3 juta, 4 juta. It was never my intention to, lanjut. Just, look, there's a lot of personal reasons. There's a lot of personal things happen in my life, dimana gue kayak, I just want to move on. Wait, semua yang dibilang di Rose kemarin itu mungkin bener kali ya? Mungkin. Silakan nonton The Roast of Skinny Season 24 ya. Personal reasonnya ternyata karena cewek. Oh my god. Mungkin. Oh, oke. Tapi jadi gini. Sebenarnya ini yang banyak orang, of course, banyak orang selalu salah paham. Mungkin karena banyak orang salah paham, mungkin karena gue sama Kak komunikasinya nggak baik ya. Mungkin. I'm telling you right now, Alphabet Inc., Google, YouTube, you guys are going in the wrong direction. Dah, gue cuma ngomong itu aja. And the people of Google know this. Banyak orang gak tahu, gue sama Kaji juga ngomong sama petinggi-petinggi Google. Kita juga ngomong sama orang yang punya kekuasaan dan kekuatan dan people who can change policies. If they keep going down this road, they're not, gimana ya? Look, Google is a giant, YouTube is a giant. It's amazing what they're doing. Look, we all know what Google is doing right. YouTube is doing amazing things. Ada anak bisa bikin video, kita bisa belajar apapun di YouTube. Yeah. Whatever, we can do whatever. Tapi at its main essence, I still think that YouTube is still, as a company, thinking about profit as their main tujuan. Which in turn, I don't disagree with that. No, I disagree with that, sorry. I disagree with that. Tapi ketika itu menjadi tujuan utama lu, you're gonna stray the wrong way. And I've spoken to this with the higher ups in YouTube and Google. Lu kira orang pertama yang kita quit YouTube siapa? Google. Yeah. Dan bukan Google Indonesia, Google luar negeri. Wow. Nelfon kayak, are you guys sure this is your decision? What can we do for you guys not to leave? Digituin. Kita digituin di the higher ups. Dan bukan cuma kita doang kok. Gue tahu banyak orang generasi kita yang juga mau pergi. Yeah. That's a sign, hello YouTube. Kalau orang-orang yang endemic creators yang bikin kalian gede semua mau keluar, isn't that a symptom that something's wrong with your platform? Atau emang dia desain perusahaannya cuma untuk orang stay
5-6 tahun. Bisa Mungkin, aja. whatever. Ya, maybe. Ya. Kan banyak perusahaan yang kayak pegawainya kerja 30 tahun. Dia mungkin nggak mau jadi perusahaan-perusahaan seperti itu. Bisa aja. Tapi kayak, personally kayak, gue setuju banget sama Kak juga. Gini, mungkin ini terkesan sangat sombong, tapi gue nggak butuh YouTube untuk tanda kutip sukses. Whatever the definition of success is. Don't get me wrong, we know that YouTube has given us almost everything in life. Gue gak bilang kita gak bersyukur. Sangat bersyukur lah. Tapi kalau gue sama Kak Jo di kotak-kotakan, oh lu butuh YouTube untuk tanda kutip survive. That is so wrong. Oke. Iya. Lu tadi belum kasih tahu sih. Ya, kenapa lu decide memutuskan untuk cabut dari YouTube? Abis itu lu ngomong sama Kak Jo juga gitu kan kayak, deh kayaknya kita cabut aja dari YouTube. Kayak, you know, is it really karena mereka cuma mikirnya duit. Dah, yuk caps. You know, like, come on, like what is, pasti ada, you know, ini nggak gampang man, kayak 8 tahun, 9 tahun at a time gitu kan, untuk memutuskan untuk cabut dari YouTube gitu. Atau kita bikin sensasi yuk, you know, come on, it's not, Sebenarnya ya, NFT ini soal buka ya, kan yang minta keluar dia. Yeah. Gue yang minta 1 tahun lagi. Jadi 1 tahun terakhir ini nih. Yeah. Itu konsep dari Kak Jo. Yeah. Ini gue ngambil konsepnya dari Kobe Bryant. Okay. Because Kobe's are, Jadi Kobe Bryant, rest in peace. dia sempat ngomong, ini tahun terakhir gue di NBA. Right. Jadi gue ngomong ke Andovi kayak, saya gini, untuk diskusi sama Andovi itu sulit. Dia tuh kepala lu main batu juga. Tapi setiap kali lu selipkan sebuah contoh kisah nyata, mungkin dia akan melunak. Right. Jadi gue ngasih dia contoh, Kobe ini ngasih setahun sebelum dia cabut. Akhirnya baru lalu setuju. Iya. Andovi setuju. Tadinya gue cuma mau pas kita announce 1 video aja udah. Wow. Tadi I was that like ya udahlah gitu. Why? Gimana? Okay, this is gonna sound so selfish because it is selfish. Gini ya, gue tuh tipe orang yang sangat-sangat tidak pragmatis, sangat-sangat tidak realis. If I don't find the passion and fire to do something, I just won't do it. I think I just won't do it, just to be honest. Gue ngerasa fear. Gak tau kenapa. Iya, coba oke, gue suka nih. Yuk. Guys, gue cabut dulu dari zona. Kayaknya gue mau kita cut ke segmen 2, Andovi dan Daniel aja. Gue gak tau kenapa. Gue ngerasa lu udah hit your most successful video. Iya. Dan lu ngerasa lu gak akan pernah bisa nandingin itu. Jadi you wanna quit while you're ahead gitu. Gak tau ya kayak that fear gitu, kayak you don't wanna become like a one hit wonder atau lu I don't know, ya ada rasa ketakutan dari situ, makanya lu pengen cepet-cepet cabut instead of 1 tahun gitu. Ya, again, dan itu bener banget kok lu ngomong selfish gitu. Kalau misalnya tadi Jovi bilangnya kayak no, give 1 tahun, tapi 1 tahun itu lu malah kayak ngasih video yang berkualitas, you know, to dedicate for Indonesia. Tapi dari lu kayak no, you know what? I'm out. I just wanna out. Sensational, you know, like you know. Whatever. Is that true? Like That's am I scared? Yes, that's 1000% true. scared of what? Tapi gue nggak scared that I've reached my peak. Okay. Itu I'm 1000%. Soalnya gini, we live in a society di mana we always have to be better. When is just being okay not enough gitu? Wow. Kenapa setiap tahun kalau ada company yang revenue di kuartal 3 kurang 50M dari kuartal pertama, that's seen as a failure. Okay. We live in that type of society. Sure. Lu mau untung 1 triliun di tahun 2020, tapi di tahun 2021 lu hanya untung 500M, you're seen as you're not growing. Padahal lu masih untung 500M. Sure. Right? Gua, at the bottom of my heart, to be honest, if this is the peak of Skinnies in 24, I'm completely okay with it. At the peak of my career, I'm okay with it. Karena my definition of success is my definition of success. Which is? Which is, I'm happy with my life. Gua gak mau jalanin ini hidup dan gak bahagia. YouTube used to be my escape. YouTube and content creating used to be, gua capek stres dalam hidup, yuk kita bikin video, gua bahagia. And when that is not that anymore, why am I doing this? Life, gini, apalagi setelah Papa meninggal 2019, jadi right after Prabowo Jokowi lah. 3 bulan setelah Prabowo Jokowi, Papa meninggal. And that's before you decide to quit YouTube. When Papa passed away, that was the moment I knew. That was the moment for sure I knew I quit. Karena look, Daniel, quitting YouTube is a dumb decision.
Same thing with quitting Indonesian Idol. So I'm Right, so I'm you with know. Right, so I'm with you. you get it. Financially it's dumb. Yeah. How much money did you make from hosting? How much money we make from YouTube? Tapi why do we live in a society where financial decisions and incentive is the main goal? I don't get this. I really don't get this. Don't get me wrong, I love having nice cars, having money. Don't get me wrong. Tapi orang tuh kenapa gitu? Anda itu gini, Anda Iya. tuh merasa uang itu byproduct. Iya, it's a byproduct of whatever we're doing. Karya It's whatever lo we're doing. bagus, Iya. Uang ini adalah imbalannya, Ya. uang ini ngikut. Ya, Tapi sekarang ya semua orang tuh kayak uangnya gini apapun setelahnya ngikut. ya. Which is so wrong gitu. Kalau kayak gitu, ayo kita pakai minyak bumi and we destroy the earth. Ya. Look, gue selalu pakai analogi ini karena menurut gue analogi yang paling bisa dimengerti di semua orang dan semua ras, suku, agama setuju. Kalau kita cuma mikirin duit, yuk kita extract as much coal and minyak bumi dari dunia, so it's profitable, it's easy money, cheap energy. Tapi kita semua tahu we need to go the hard way and go to solar energy, wind energy, nuclear energy untuk biar dunia ini sustain. Ya. Tapi at the end of the day, enggak, ini jauh lebih gampang, gets us so much more money. But at what expense? At the expense of destroying our country so that your kids won't have the life to live? Ya. Sama. Ya kalau kita bikin video gak, ya gue bikin deh malam pertama gue sama B. Gue bikin video itu deh 10 juta views, duit gue banyak. Yeah. Tapi what does it do to that future generation? Again, people are so short-minded in their thinking. Right. Nah gini, untuk orang-orang pintar yang educated, kita lihat itu, kita ngerti. Ya oke lah. How many Indonesians are there? Gue gak bilang gue pintar. Uneducated. Uneducated. Sorry, emang. Yeah. So they don't know better. They don't know better. Yeah. Oh gini nih cara jadi content creator. Bener. Anovi ini sangat benar. Soalnya gini, orang terus ngerti perspektif. Bagi orang yang mengerti dan pandai, mereka tuh pas ngeliat konten kayak gini, mereka cuma kayak, Ya. Gitu. oh ini konten orang mau duit. Ya. Clickbait. Ngerti. Ya. Tapi bagi mayoritas rakyat Indonesia, orang tuh gini, ini tontonan yang gua tunggu, ini hidup gua. Nah, gue tuh sama Anovi selalu kita mau coba bikin konten yang tidak membahayakan bagi mereka gitu. Gue gak tahu cara namain this big portion apa ya. The mass market. Oke, kita sebut the mass market ya. Ya. So gini, kita sangat tahu formula untuk mengentertain the mass market. Sangat tau. Man, as smart people, we all know the formula. It's not a very difficult formula. Gue ngerasa kita sekarang barusan jadi penontonnya setia dari Kobusier. Anyway. Oh sorry, Oh ya. As tetangga yang smart. Bercanda. No. Go ahead. Tapi ya, ini kenapa gue tadi jawaban pertama gue gak ketantang. Oke. Tadi jawaban gue pertama gue gak tantang kan. Karena Gua lu ngomong tahu over the hill. gimana caranya. Lu tahu Ya. mass market suka apa. Ya. Tapi justru gini, kalau lu pinter, justru lu bukan kasih mereka apa yang mereka suka, lu kasih mereka apa yang mereka butuh. Oke. Itu the real smart and powerful people do that. Lu kalau cuma peduli finansial lu, you will give people what they want, not what they need. Nah, gue sama Anovi kita selalu try to give people what they kinda want, but what they definitely need. Ya. Pasti. That's good. Lu mau suka gak suka, trust me bro, you need this. Lu butuh tahu DPR lo bobrok. DPR lo yang bikin undang-undang. Undang-undang ini yang ngatur hidup lo. So good. Lu susah-susah jadi petani miskin gara-gara DPR. You gotta know this. Lu nonton vlog rumah orang kaya is not gonna help your life. Tapi we try to help people by showing them. Kalau lu pertanyakan hal-hal yang benar dalam hidup ini, status hidup lo, your life can elevate. Kalau hidup kita elevate, Indonesia elevates. It's that simple. That's good. It is that simple. Tapi karya kita tenggelam, men. Tenggelam. Mau kita 6 juta views, oke bagus. 6 juta views dari segi 6 juta. Tetapi kita kan selalu ngomong aggregate. Kita gabungin. Konten jelek digabungin 300 juta. 6 juta lu lawan 300 juta. Bye. Ya. Makanya gue bilang, capek banget untuk become me and Andovi. Karena to be honest, we need more people like us. Tapi gini gue buka aja deh men, untuk bikin DPR musikal tuh ratusan juta rupiah. Not a lot of people have that money to make things like this gitu. Gue nungguin banget lu ngomong statement itu karena judul dari segmen ini adalah what? Tanda tanya, tanda seru.
Andovi dan Jovi membuat DPR musikal ratusan juta. Karena gini, dan itu adalah strategi untuk dapetin views banyak ya, karena angka. Ketika ada orang, wah nyobain makanan seharga 1 miliar, orang klik gitu. I think ya itu ya tadi ya, dan itu mungkin salah satu kenapa lu udah gak tertantang, because formula itu udah kebaca banget. Dan sekarang let me be honest ya, sekarang gue akan menjadi penonton. Oke. Tadi gue sebagai kreator. Gue personally, gue juga mau klik. Gue gak boleh bohong, gue tuh manusia men. Gue rasa kepo dan penasaran gue sangat tinggi. Rumah 80M, gue tuh pasti mau klik. Ya, yeah, of course. Insting manusiawi gue mau pencet. Tapi entah kenapa gue tahu for the greater good, gue gak pencet. Makanya gini, gue tuh kalau nongkrong sama orang selalu ngomong kayak, Jo lu gak up to date. Kita sama sekali up to date sama. Gue sama Andovi selalu dibilang kita gak up to date. Bukan karena kita gak mau up to date, kita sangat mau up to date. Tapi kita tahu, kita kalau nambah 1 view, kita menambah keburukan ekosistem ini. Wow. Kan ekosistem ini mendorong views kan. Ya, ya. Jadi, jujur gue mau tahu, tapi gue gak mau ngasih lo view. Karena view ini, video lo naik, orang kepo, semua orang nonton, semua orang jadi bahas ini, hal-hal penting jadi gak dibahas. Jadi kayak, it takes a toll gitu. Padahal kita jujur, gue mau tahu harga rasa makanan 1 miliar. Gue mau tahu man, I'm a human. Gue mau tahu WC-nya kayak gimana sih di 80 miliar house itu ya kan. Ujung-ujungnya gue tanya cewek gue. Nah, bukan berarti gini, cewek gue gak nonton semua konten itu juga. Iya. Tapi cewek gue ya lebih informed in this field daripada gue. Oke, lanjut kalian ya. Kalian cabut dari YouTube karena kalian tidak mau disamakan dengan I think ya itulah YouTuber 2.0 itu sih. Karena YouTuber 2.0 itu dapat views-nya dari clickbait gitu dan lain-lain gitu. And I think dan it makes sense sih. Gua nggak tahu, gua nggak bisa ngerangkumnya, tapi it makes so much sense now. Dan misi kalian udah berubah sih. Ya. Yeah. Gue mau nambahin satu hal lagi sih. Ini masalah nyokap. Saya gini, gue merasa kayak kita nih selalu ngomong bokap. I'm not giving enough credit to my mom. Sure. As a human being gitu. Saya gini ya. Emang bokap kita is the idealist that has great ideas for the nation and stuff. Tapi nyokap gue tuh the small things. Jadi contoh gini. Lu tuh kalau ke rumah kita pas muda, nggak ada mesin waktu juga ya. Tapi let's say you were our friend back then. Okay. And then you went to our house. Kita tuh nggak ada minuman bersoda, kita tuh nggak ada makanan instan, kita nggak ada makanan fast food di rumah. Dan gue selalu marah sama mama, gue bilang, Ma ini enak loh. Terus mama ngomong, karena bukan itu yang kamu butuh. Itu enak ya, emang itu enak, itu yang pengen kamu mau. But it's not what you need. Bukan itu yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Ya. Nah, jadi gue waktu muda, gue selalu gitu, gue kalau kabur ke rumah temen, gue cari nugget, gue cari sosis, semua makanan yang gak ada di rumah. Tapi as I grow older, gue jadi sadar why my mom did that. That's good. Gue kayak, wait. Karena gini, as you grow old, you can see what's for the greater good. Lu waktu muda kan ya masih pencarian jati diri, kiri kanan ya. Selfish lah. Very selfish. Yeah. Waktu gue, ya sekarang gue 30-an, gak begitu tua ya. Tapi as you grow older, you see why your parents made those decisions. Yeah. Sekarang gue paham. Dulu gue gak paham. Nah, kalau nyokap gue dulu adalah salah satu orang tua yang berusaha untuk cool sama anaknya. Oh kamu mau minuman bersoda? Nih mama kasih. Oh kamu mau makanan gak sehat? Nih mama kasih. Ya maybe it's a different story now. Gitu. Gue gak tahu, siapa tahu kita bisa lebih baik juga, gak tahu kan. This world is weird kan. Tapi itulah karakter gitu, karakter. I like that. Oke, tadi kita udah ngomongin soal nyokap, dan let's get back to your dad, tentang bokap kalian gitu ya. Dan lu tadi sempat mention juga bahwa ketika bokap lu meninggal, dan abis itu lu yang kayak langsung tahu banget, confirm banget bahwa lu bakal cabut dari YouTube. What happened? Kayak gue ngerasa emang ketika ada seseorang yang lu sayang banget dan dekat banget sama lu meninggal, lu bakal make keputusan besar dalam hidup lu yang kadang-kadang gak rasional gitu kan.
And yet sekarang ini gue ngerasa kita ada di mana ini adalah salah satu keputusan tersebut gitu. Iya. Tapi gue gak tahu apakah itu irrational atau enggak. Tapi yang pengen gue tanya, menurut kalian, Iya. misalnya bokap lu masih ada, dia bakal ngomong apa dengan keputusan kalian cabut dari YouTube? That's a great question. Kalau bokap masih ada ya, kalau papa masih ada, I think he would say, I think mom and dad would say, do what you want. I think my mom and dad are the same in this regard. Sorry, not my mom, our mom and dad. Sorry, kan sama, orang tua kita sama. Our mom and dad bakal ngomong, you know what, do what you want. Karena gua sama Kajo udah lewat tahap dimana kita udah membuktikan orang tua kita kalau our jobs are, gua kasih konteks dikit ya. Gua kasih konteks dikit biar semua orang mengerti di sini. Kalian harus mengerti kok ekosistem YouTube dulu sangat-sangat berbeda sama sekarang. Sekarang kalau ada orang ngomong gue mau jadi YouTuber, people get it. Oh, lu bisa dapat duit, lu bisa berkarya, lu bisa hidup dari YouTube. Dulu it was never a thing. Hah, lu bikin video YouTube? Sekarang people, oh yeah, you can have a career, you can have a house in wherever you want. Dulu tuh nggak kayak gitu. Kapaska dokter, Kajo fisika nuklir, gue hukum UI. Kita semua UI, we all thought we were gonna be academically. Gue jadi lawyer, dia jadi whatever, kakak jadi dokter. Gue jadi whatever. Misalnya mau jadi whatever, anak-anak fisika nuklir jadi kerja, Yeah, I don't know, like, whatever they do. Jadi apa sih gitu kayak. Dulu, Jadi bang. Oh. apalagi ibu diplomat, Ya. papa dulu politik dan aktivis. Ya. When we first became YouTubers and make content, we were like, what? Our parents are, forget society, our parents were like, what are you guys doing? Oh ya, itu sempat ada pembicaraan itu. Iya. Tapi kita buktiin, we were the first original endemic creators yang proof kayak you can live by doing this gitu. Ya. Jadi to answer your question, to fast forward, kalau masih hidup, papa pasti bilang ya do whatever you want. Karena papa dan mama udah tahu kok anak-anak kita walaupun aneh dan berisik jelas. Walaupun aneh, berisik dan annoying jelas. Tapi kayak we all know that life is short. Kita semua tahu kok, ini saying di mana-mana di Instagram lu buka quotes, life is short, do what you want. Tapi you really get to realize that when someone that you love passes away, it hits you in a different level. It hits you like in, kayak lu baca di Instagram quote dengan foto black and white, life is short, do what you want. Mungkin lu cuma baca kayak, oh this is nice. Like, ketika bokap lu meninggal, it hits you in like deep. It hits you like di awang-awang sadar lu kayak, oh my god, life is short. Kayak I'm not gonna spend my life doing what I don't want. And at that point in my life, I just didn't want to make YouTube videos anymore. Why gitu? Padahal in the most logical sense of the way, as you said, it makes us money. It gives us everything, tapi I just didn't want to do it gitu. Sebenarnya gini, gue tuh mau I just didn't want to do it gitu. Gue tuh kakak yang mengamati adik. Gue tuh kakak yang mengamati adik. Terima kasih. Dan dunia juga sih. Tapi adik gue juga, soalnya dia adik gue gitu kan. Andovi itu bekal hidup dia. YouTube itu salah satu sarana yang dia tunggangin lah. Andovi itu sangat percaya dengan dirinya sendiri. Itu bekal dia. Makanya dia tuh gini, bagi orang yang gak percaya diri dan dia tahu YouTube itu menghasilkan uang, dia akan peluk YouTube itu terus sampai uangnya dia dapatkan semua. Karena dia nggak confident kalau gue manuver kiri, gue manuver kanan, gue jadi apa? Andovi itu sangat pede dan confident dengan dirinya sendiri. Ya kita nggak tahu, kita lihat ke depannya ya. Tapi we'll see. untuk sekarang nih, dia sangat pede bahwa the reason is not YouTube, the reason is him. Jadi wherever Andovi is, It's gonna flourish. he's gonna be fine. Ya. Nah itu menurut gue itu pendidikan karakter yang sangat baik, man. Itu kayaknya salah satu pendidikan karakter yang harus diselipkan ke seluruh anak Indonesia. Kayak if you are very confident in who you are, kalau lu sangat pede dengan siapa lu gitu, dimanapun lu berada, lu akan tumbuh, lu akan berkembang. So gue ada satu temen gue FAW, I won't say his name. Dia pernah ngomong sama gue and it hit me really hard. Dia ngomong sama gue, Dov, I really hate my job. Tapi to be honest, if I quit this job di law firm ini, I don't know how I'm gonna live, I don't know how I'm gonna make money. Terus gue bingung. Gue bingung aja. Gue bingung kenapa kayak never in my life I've ever thought gue gak bisa tanda kutip hidup. We don't have to live extravagantly ya. Yeah. Nggak usah kayak the best houses, the best apartment. Tapi gue gak pernah merasa if I do something, gue bakal gak bisa tanda kutip menghasilkan.
I always feel that with whatever I have, I can do something. Doesn't have to be amazingly big, tapi yang penting gue survive. Ya. Nah, lu sendiri gimana, men? Tadi gue udah denger versinya Andovi gitu kalau misalnya tentang bokap. What do you think your dad's gonna... Susah sih men, soalnya gini ya, bokap gue dulu dari kecil ke gue keras. Jadi gini. Beda ya? Like, pandangan lu terhadap bokap. Beda? Ya. Kenapa beda? Andovi sama kakak gue tuh dari kecil ranking 1. Gue satu-satunya gak pernah menyentuh ranking 1 di negara ini. Gitu. Wait, ranking 2 ada? Gue 2, 3, 4 terus. Oke, Gue 1 tuh selalu ranking 2, 3, 4. Gue hampir ranking 1 cuma karena gue tidak masuk sekolah 1 hari dibandingkan yang ranking 1 gue jadi ranking 2. No. Nilai kita sama semua, cuma habis itu absensi. Oh dia absen 2 hari, kamu absen 3 hari. Terus gue kayak... Padahal gue di tim basket, gue di tim ini, dia cuma kutu buku. Mohon maaf ya, dia tahu, orangnya tahu dia siapa. Dia nggak ada aktivitas ekstrakurikuler. Gue udah nilainya sama kayak dia, semua ekskul gue masuk. Dan gue ranking 2, gue benci banget. Right. Tapi karena gue nggak pernah 1, bokap gue tuh kayak nggak pernah puas sama gue. Karena gue tuh dibandingin sama dia dan kakak gue. Ya kan? Andovi 1, Kapaska 1, lu kok nggak pernah 1? Terus gue ngomong, gue gini, gue ranking 2 tapi gue kapten tim basket. Nggak ada kapten tim basket ranking 2 gitu. Ya. Ya kan? Karena pengalaman pribadi gue ini, bokap gue tuh bakal tell me I'm not enough aja gitu terus sampai selamanya gitu. Jadi kayak misalnya untuk YouTube ini, bokap gue pasti bilang lanjut aja terus, belum cukup kok. Kamu nih belum, you haven't gotten it. Itu yang gue akan selalu pikirkan. You haven't gotten it gitu. Ini it's a very sensitive topic for me karena gue tuh nggak pernah dapet 1 men. And it's a very human thing, right? You always... You want some water? Right, like you always want to be the best. Ya. And it's so hard living... Gini lah, kalau the best jauh dari lo tuh gampang gitu. Ini the best tuh adik gue dan kakak gue. Ya. They're right next to me. So, ya, untuk menjawab pertanyaan lo, gue takutnya gue akan menangis jauh lebih lanjut, lebih panjang. Ya itu, I always think my dad will tell me, keep going, you haven't gotten it. Itu. That's for me, man. And I think this is dangerous. Gue bahayanya adalah karena bokap lu udah gak ada di sini, man. Dan bokap lu I don't know, man. Like if only gue jujur nggak kenal bokap lu juga gitu. Tapi maksudnya kayak ini bahaya banget untuk your next phase juga karena menurut gue nih it's never gonna be enough gitu. You know, it's yang ngomong di sini yang menjadi penuduh di dalam otak lo, bokap yang menuduh gitu ya. It's really not your dad gitu. That's you. Yeah. Your version of your dad itu adalah versi bokap yang lu kenal yang mungkin sebenarnya kalau misalnya dia bisa datang ke mimpi lu or something dia mungkin bilang no it's enough, you know, it's enough. Gue sayang sama lu apa adanya. Of course, you know, kalau misalnya lu pengen jadi lebih baik lagi, it's good. Gue tetap bangga sama lu. Lu jatuh pun juga gue bakal tetap bangga sama lu. Gak tau, what do you think? Like, what do you think? Lu nggak pernah ngerasain ini soalnya? Enggak, I never felt this way. Maksudnya, I understand where Kajo's going. I mean, what he's going through. Tapi kayak Kajo is so much smarter than me and better than me in many other things. Yeah. This is so weird to say. I'm so comfortable in my own skin. Yeah. I really don't care about other people's achievements. I look at them as motivation. Yeah. Tapi gua nggak pernah. Kayaknya gini. Somebody said gini. I never know how to put this into words. Tapi one of our friends said it. Kayaknya Ferry Irwandi yang ngomong. And then it just made sense to me, everything. Everybody has their own timeline. That's good. Everybody has their own timeline gitu. But we live in a society, especially with Instagram, YouTube, TikTok, whatever you want to call it, where everyone's timelines are together. Metaphorically and literally, we're all in the same timeline. Yeah. Anjing temen gue ke Dubai, anjing temen gue dapet ini, anjing temen gue. We're all comparing ourselves. Sedangkan gue bener-bener gak peduli. Yeah. Wow. Nah, some people call that prude. Some people call that kayak, lu emang not empathetic.
I'm empathetic in many things. I care about Indonesia's education. I care about Indonesia's thinking of people, but I really don't care kalau temen gue ngapain pun, kecuali yang ngasih gue motivasi nih. I'll motivate. But I don't know why I'm like this. I really don't know why I'm like this. This is a double-edged sword. Kadang sometimes you need competition in order to lift yourself up. Tapi gue merasa kompetisinya dari diri gue sendiri. That's good. Gue merasa selalu kompetisi diri gue sendiri. Itu sehat banget. Right. And is it the best? Debatable. Is that the best way of thinking? Again, debatable. There's no right answer. Tapi untuk Kajo knows kok many other. He's better than me in music. Yeah. He's better than me in many things. Tapi gue merasa good for you, Kajo. You're better than me in these things. Tapi because you're better than me, I never see myself as lesser than you. Nor do I see myself as better than him. That's so good. I don't see myself better, kecuali di basket. I never see myself better than him or lesser than him karena everybody has their own timeline. Nah, gimana cara pemikiran ini ditransfer ke 250 juta orang Indonesia? Ini pertanyaannya gitu. Karena gue bingung kayak gitu. lu, biarpun lu jadi presiden di Indonesia, lu nggak akan pernah ranking 1. Misalkan dia jadi presiden nih, Amin nih jadi presiden. Yeah. Dia bakal tanya, was I a better president than Jokowi? Was I a better president than SBY? So kayak when is it enough? Kayak when is it not enough gitu. Exactly. And I've come to a point where it's enough gitu. There you go. I've come to a point ya udah gitu. Mau menurut mata lu Andovi cuma YouTuber, hidup lu menurut gua I'm okay. Kayak ya udah menurut lu gua nggak sukses, ya udah great for you bro. That's so good. That's so good. Dan kayak here's the thing sih, kayak I feel like I am a constant learner gitu. Gue tuh selalu harus belajar dalam hidup ini. Gue tuh nggak bisa pernah, ya karena tadi omongan bokap bahwa lu nggak cukup, jadi gue mau nggak mau gue harus belajar terus. That's good. Yeah. Tapi Ada bagusnya gue juga, by juga the harus way. belajar untuk tadi itu, untuk nggak merasa cukup. Itu gue juga harus belajar untuk merasa cukup. Nah, bagi gue pribadi nutup YouTube itu tuh salah satu pelajaran itu, salah satu hal yang gue harus lalui untuk pelajaran itu gitu. Karena I have to feel enough. Ini kan dia minta tutup. Yeah. Kalau gue mau lanjut terus men. Gue mau 20 tahun. Yeah. Mau kita DPR musikal nomor 25 gitu. Yeah. Tetapi ya the universe works in mysterious ways ya. Yeah. Kadang-kadang pelajaran itu gak cuma datang dari dalam tapi dari eksternal. Eksternal yang membuat lo harus belajar. Nah dengan adanya YouTube, penutupan YouTube ini, gue jadi belajar kayak, oh ya udah cukup. Finally I learned there's a real proof of cukup. Wow. Ada bukti nyatanya gitu. So yeah, I have to thank Andovi juga untuk that part. Karena kalau dari gue bakal mau lanjut terus sih. Yeah, gue penasaran sih, how was that? Like the debate gitu. Maksudnya Andovi sempat ngomong gak sih? Well, lu kalau misalnya mau jalan aja tanpa gue. I said that. Yeah. Kajo kemaunya lanjut aja. Yeah. I'm just out. Iya. Tapi Kajo juga punya good point. Kajo has an amazing point. Kayak we're together in this. Gak bisa Kajo lanjutin sendiri. Di mata gue, if you wanna lanjutin Skinny 24 sendiri, I really don't mind. Iya juga itu Skinny Indonesian, kok bukan Indonesians. Iya. Indonesia. Yeah, right. Saya bener. Tapi ya, again Kajo has a point as well, which I can't disagree. Emang we did it together. Yeah. Ya, it's not fair. Padahal in my mind, fair aja, sah aja. Tapi I can't, ya udah, it's what he thinks gitu. Diskusi yang lumayan tough sih. So gue kenal adik gue. Dan lu ngomong out of your insecurity at that time, I'm sure. Maksudnya kayak, let's hold on to this YouTube thing. You know, like. Ya, gue sangat takut waktu dia ngomong kita tutup. Makanya gue pengen lebih dik soal ini sih, karena gue nggak tahu ya. Maksudnya untuk gue sendiri, gue justru lebih mirip sama lo nih tentang letting go of Indonesian Idol. Kayak gitu. Istri gue lebih mirip sama lo ketika gue ngomong sama istri gue kan, gue bilang kayak, gue nggak tahu kenapa, I think it's time, ini udah waktunya untuk gue cabut dari Indonesian Idol. And gue berharap banget dia bilang, oh please don't gitu kan. Tapi dia malah kayak, bentar ya, dia ke kamar bentar, gue berdoa dulu, dia keluar lagi, yap, Tuhan akan menyediakan keluarnya dari Indonesian Idol. What? Gitu, like dia secure itu gitu. Dimana gue yang kayak, dia udah ngomong seperti itu selama 4 bulan itu gue masih mungkin kayak lo, you know, siapa gue tanpa Indonesian Idol.
siapa gue kalau misalnya gue kehilangan sesuatu yang selama ini 15 tahun ya kan untuk gue gitu. That's a long time. Right? But ya dari situ dan sampai sekarang ini it's so hard to let go dan gue pengen proses it with you juga gitu. Jadi conversationnya sendiri dan your battle with yourself sampai akhirnya lu bilang oke deh kita tutup Skin Indonesian 24. Itu what was that like? Gue juga pengen ngomongin ini sama kalian juga gitu. Mungkin ketika lu tadi berasa banget di hati lu tiba-tiba pas Andovi ngomong, iya juga ya, kenapa gue kerja di sini padahal gue gak suka banget nih kerjaan, tapi gue tetap kerja, padahal dia masih single juga, dia gak ada tanggungan juga, tapi kenapa gue kerja ya, kenapa gue gak bisa let go gitu. Jadi ini yang gue pengen proses sama lu juga sih actually gitu. Iya. Proses keluar dari YouTube ya? Proses convincing yourself. Andovi pede, gue takut. Ya, I have to admit that. Karena gue juga percaya salah satu proses pendewasaan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Jadi ya, gue takut banget. Gue takut banget, uang gue dari mana, gue bakal ngapain dalam hidup ini. Soalnya ya 9 tahun terakhir ini gitu kan. Gue gak bisa muluk-muluk man. Proses gue tuh adalah gue minta satu tahun ke dia. Yeah. Itu proses pertama gue. Sure. Nanti 1 year. Maybe you will change your mind. Enggak, itu enggak. itu sama sekali enggak. Oke. Andovi itu nggak bisa diganggu gugat. Ya udah. Jadi gue ngomong ke dia 1 tahun, ya 1 tahun. Nah di 1 tahun ini gue harus nego sama dia. Karena gini, mungkin kita kembali ke omongan bokap atau ternyata omongan diri gue sendiri juga mungkin ya. Gue tuh merasa gue belum showcase myself. Gini, ini agak ribet. So gini, sepanjang karya kita di YouTube, waktu kita mulai naik banget, banyak brand masuk. Jadi di kesempatan dimana gue bisa menyuarakan diri gue sendiri, gue malah pusing kerja untuk brand orang. Gue harus menggaungkan campaign dia. Gue gak ngeluh, tapi gue dapet banyak uang. Gue gak ngeluh, tapi itu membuang waktu gue untuk nunjukin who I really am. Nah, pas kita naik banget, kita tarik film. Pas masuk film aja, kita gak bisa menjadi diri kita full. Kita harus menjadi diri kita yang mengakomodir keinginan masyarakat. Sure. Nah, gue tuh mau for my closure on YouTube, di 1 tahun terakhir ini, gue tunjukin who I really am. Itu aja. After that, I'm fine. Makanya gue ngomong ke Andovi, DPR musikal. Kayak I have to really, Jovial has to show who he really is. That's you banget gitu, DPR musikal. Gue kalau keluar YouTube, gue gak peduli lah, kita gak usah ngebahas 300 video yang sebelum ini, gak usah. 8 terakhir ini has to show myself who I really am. Right. Dengan itu gue bisa lebih terima bahwa gue keluar dari YouTube. Dan Andovi gak mempermasalahkan itu. And I have to give credit where credit is due. Kayak DPR musikal, if we were to give it a percentage, it's like 75%, 80% Joe, 20% me. So I have to give credit where credit is due. And other karya. Dan menurut gue kayak, I'm fine with that. Like ini Kajo loh, DPR musik kan directed oleh dia, script writing juga mostly juga dia, lagu juga dia. And for me to say that, I'm proud that my brother is making something as great as DPR musikal. It doesn't lessen who I am. Right? Itu I wish Kajo can see that. I wish Kajo can see that. Sometimes it's fine gitu. Enggak, yang gue suka ya, karena lu sama gue itu adalah mainstream dari masyarakat kita di Indonesia. Jadinya kita bisa relate ke mereka. Gue gak bisa relate sama lo. He's a very odd, anyway, Andovi kita is a langsung very balik odd ke kalian lagi. personality. I think lu sama gue, kita punya the same, semboyan gitu. Atau kata-kata yang paling gue benci, which is what if. You know, like kita selalu takut sama the future gitu. What if. Which is like, kebanyakan ternyata di Indonesia mainstreamnya banyak kan orang kayak gitu juga. Mereka takut dan because of that fear akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya it's not rational juga gitu. Jadi ya gue negosiasi sama Andovi kan. Gue boleh menyuarakan diri gue. Tadinya Andovi cuma mau 1 karya doang. Iya. Jadi Andovi cuma mau 1, gue bilang enggak. Andovi itu kalau mau masuk ke hati dia tuh Kobe Bryant. Entah kenapa gue gak tahu. Right. Kobe Bryant. 24, Kobe. Rest in peace. Itu nomor punggungnya pernah 24, pernah juga 8. Ya. Jadi gue ngomong ke Andovi, 8 karya terakhir. Oh, oke. Terus dia ngomong, oke.
Berarti ini pertama kali kita buka ini di umum loh. Iya, kita nggak boleh buka ini. Karena Cuman Daniel doang bisa buka ini. tetangga gue nih rese juga. Dengan kacang dia dan... Ini cuma modal air, kacang coklat. Gue nangis loh. Yes. Ini emang bahaya ini ya. Air, kacang, coklat ternyata. Apa tisu. Oke. Tapi ya itu, gue ngerasa kalau kita tiba keluar pas Anvi mau, itu sangat on his terms. Kalau gue keluar dengan cara gue, that's on my terms. Ya, Ini menurut gue adalah kedewasaan antara kita berdua. Kita ketemu titik tengah. kompromi. Ya. Ya. Dan I think that's it gitu. Kayak ini jarang banget kita ketemu titik tengah. Tapi justru tahun terakhir ini adalah titik tengah gue dan Andovi. Kita kayak, we found something in the middle that we both agree on. Wow. And I just want to add something, the disclaimer. Kayak Daniel, you made it seem like I'm such a confident person. I am in this aspect. In many other aspects, I'm not. In many other aspects, I'm not. Sekarang kita ke segmen 3, Andovi dan Daniel. Jadi kayak gue emang agak aneh. Gue sangat confident kalau soal kayak gini. Gue pucak gue nggak bisa. Many other aspects I'm not. Tapi, okay, let me tell you one thing. Okay. I'm not really a spiritual person. Okay. But do you believe that your dad is in heaven with God? Nah, that's what I want to talk about. Wow. Nah, jadi gue sama Kajo, we were born and raised Catholic. Okay. Okay, we were born and raised Catholic. Gue dulu anak altar. Gue dulu hafal semua Alkitab dari kecil sampai dari everything lah. We know all the songs, we know everything. And then without going into too much detail, but when I was 16, I kind of lost that. When I was 16, I went through a phase in life di mana I was questioning everything. Things happen lah. Okay. Okay? Cewek lah mostly ya. No. Enggak, tapi for specifically spiritual enggak. Bukan Okay. masalah perempuan. But many other things masalah perempuan. Okay. Jadi so when my dad passed away, ini gue jujur, when my dad passed away, gue tuh orangnya super nggak spiritual. There was a point in my life where I didn't even pray. I was like, screw this. Sure. When my dad passed away, sampai sekarang pun kalau gue ke Tanah Kusir, ke pemakaman papa, I pray. Padahal aneh, even for myself, gue nggak berdoa. For myself, for Kajo, I don't care. I don't pray. But when it's for my dad, it's really weird because I'm really not spiritual. I've tanda kutip lost my way, if you wanna put it that way. But specifically for my father, I'm like, I do the sign. I'm like, I hope you're good up there. God, I hope you take care of him. But specifically for my father, and maybe that's my way of going back. Maybe. Tapi as of this moment, I don't know. That's my honest answer. So I'm not gonna pretend that I know. I don't know. Tapi specifically for my father, that's the only way segi spiritual gue masuk. Which I can't explain. Yeah. Is that a hand from God or a force from God? Again, I don't know. Who am I to know these things? Jadi itu kalau dari gue. Nah, I hope that explains. Gue gak ngerti kalau itu menjawab pertanyaan. No, I mean like, dan Yeah. gue gak suka banget kalau misalnya dibilang you lost your way, karena menurut gue you're in a journey. Right. You know, like everybody's in a journey gitu. You know, like apalagi dengan spiritual journey gitu, kayak kadang-kadang ada naiknya, ada turunnya, and it's Yeah. okay, right? And kalau lu sendiri gimana? Kayak what's Ngomongin agama atau apa nih? spiritual spiritual. relationship lah gitu, like Spiritual relationship. Journey gue sempat membawa ke tempat-tempat gelap, I guess. okay. Tapi semakin so gini, ini gue coba zoom out dari badan gue. Yang gue lihat dari dulu lah. Semakin gue ngotot jalan gue adalah benar, gue mendiskredit jalan-jalan lain. Oh, this is the path to heaven, this is the path to peace, this is the path to God. Sedangkan gini, menurut gue there are many paths to God. Yeah. But it's a personal journey untuk semua orang. Dan bahkan bagi gue kalau kita ngebahas agama nih, kita coba berubah banget segmennya. Jadi kita bahas agama tuh bagi gue itu mengajarkan kebaikan, agama apapun. Jadi sebenarnya kalau lu adalah pribadi yang baik, lu beragama. Lu mau gereja terus, lu mau sholat 5 waktu, lu mau ke wihara, lu mau apapun, lu adalah orang buruk, lu gak beragama. Yeah. Agama bagi gua ya, ini definisi orang beda-beda. Bisa ada orang ngaku kayak gua korupsi 3 triliun tapi gua sholat terus berarti gua beragama. Enggak.
bagi gue lu nggak beragama. Agama tuh ajarannya dalam kebaikan. Dalam agama ini dia kasih banyak contoh. Misal dalam agama Katolik, Yesus melakukan ini, disciples yang ngelakuin ini. Kalau dalam Islam, Muhammad ngelakuin ini, orang-orang pengikutnya melakukan ini. Itulah contoh. Tapi contoh ini apa? Contoh ini mengajarkan kebaikan. Sama kayak gini, misalnya nyokap gue ngomong, Mama dulu kuliah ini. Bagi gue gak harus ngikutin titik komanya jernih nyokap gue. Gue harus tarik garis besarnya. Oh berarti nyokap gue gigih. Nyokap gue selalu coba menghadapi tantangan dengan kepala yang besar dan lain-lain. Itu yang gue terapkan ke gue. Gue tuh ngambil garis besarnya aja. Nah banyak orang bagi mereka agama tuh titik koma. Agama tuh begitu lu harus ini. Kalau gue nggak gini, lu baik dulu deh. That's good. Lu baik dulu, baru setelah itu kalau lu mau lebih mendalami lagi, let's go. Tapi kalau lu belum baik, susah. Bagi gue susah. Tapi bro, kita masih ngomongin soal baik tadi ya. Lu bilang bahwa udahlah yang penting baik dulu aja. Tapi kan baik itu relatif bro. Menurut gue nih ya. Kayak itu dia kenapa butuh yang namanya agama in some way untuk ngajarin sebenarnya baik itu seperti ini. Nggak kayak contoh gue makan duit lu 1 juta, gue makan duit lu 10 juta, gue bilang oh gue lebih baik sama lu daripada sama lu. Ya tetap aja gue ini licik juga gitu dengan makan duit lu gitu misalnya. Jadi in a way negara ini balik lagi nih, how to elevate Indonesia, bagaimana caranya kita membuat Indonesia itu lebih maju lagi, tapi dengan kebaikan yang absolut, tetap butuh Tuhan sih menurut gue. Tapi ya, what do you think? Ada gak sih kegeregetan atau frustasian lo dengan this country gitu ya, yang mungkin sesuatu yang lo bisa address regarding the spirituality lah, misalnya seperti itu. Kalau dari gue ya, Tuhan mah sudah sangat ada dan sangat mengakar malah di bangsa ini bagi gue. Betul. Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sila pertama. Betul. Bahkan banyak yang memakai Tuhan untuk kepentingan pribadi. Itu bahaya. Itu yang sangat bahaya. Betul. Dan orang yang so gini, ribetnya tuh kayak gini ya. Kita kan selalu mau mendorong critical thinking. Ya. Orang tuh merasa itu nggak bisa go hand in hand sama agama. Wow. Ya. I am not the person to explain this to Indonesia right now, tapi boleh gak bisa gue? kok. Sangat boleh. Boleh. Please. Gue adalah tipikal orang yang sangat percaya banget bahwa lo bisa nanya dan critical thinking sama Tuhan. Karena itu, kalau misalnya di actually ya di Muslim juga ada Nabi Ayub ya, Ayub, di mana ketika dia mendapatkan bencana, dia komplain sama Tuhan dia komplain, dia marah-marah, dia bilang kayak ini nggak adil, gue selama ini udah berbuat baik, kenapa gue kena masalah seperti ini, dia komplain. Dan di akhir buku Ayub ini Tuhan bilang, soalnya gini, ada teman-temannya si Ayub ini yang bilang kayak, wah lu nggak boleh ngomong sama Tuhan seperti itu penistaan tuh gitu misalnya, lu nggak boleh kayak gini segala. Tapi akhirnya Tuhan ngomong di akhir buku tersebut, Tuhan ngomong, ini teman-teman lu nggak tahu apa-apa, yang bener justru Ayub. Karena apa? Gue Tuhan, gue bisa handle your questions, gue bisa kok handle permasalahan lu, gue bisa handle komplain lu. Menurut lu gue akan baper gitu ketika lu komplain sama gue? Menurut lu gue akan baper ketika lu mempertanyakan? Gue lebih baik, gue sebagai seorang ayah nih ya, gue lebih baik mempunyai hubungan atau conversation, tanya jawab dengan anak gue, daripada anak gue cuma nurut, ya pak. You know what I mean? Gue lebih baik anak gue itu selalu kayak berbuat salah misalnya, dan akhirnya, aduh gak boleh dong, lo kenapa gak boleh gini segala. Minimal gue punya waktu untuk spend time sama dia, untuk ngobrol dan lain-lain sama dia. Karena I love my child gitu, you know. Gue sayang banget sama anak gue. Dan gue lebih seneng punya diskusi tersebut daripada anak gue cuman, ya oke. Ya, I'll do it. Udah deh, gue doa ya, oke, udah ya, gue udah doa nih, udah ya, lu we're good ya, dah, yuk caps. You know what I mean? Like
gue kayak sebagai ayah tuh gue bakal sedih banget kalau misalnya anak gue cuman memperlihatkan rasa sayang dia karena itu hanya sebuah ritual. Gue suka ini. Dan Sayang adalah hanya sebuah ritual. ya, Sayang itu dari hati, man. It's, exactly. You gotta love. Jadi menurut gue, dan gue bersyukur juga gue hidup di Indonesia karena banyak teman-teman gue dari luar gitu ya, dari Amerika misalnya, dari Jerman. Pas dia ngelihat gue syuting, kita sebelum syuting satu studio gede banget berdoa dulu. Ya udah gila, ini di Jerman nggak ada nih yang kayak gini nih. Kita kalau misalnya mau ada syuting atau mau ada acara langsung aja sikat. Kalian masih berdoa? Iya masih berdoa. Because we are a spiritual country. Dan itu yang gue sangat mempunyai kepercayaan banget terhadap Indonesia, di mana kita bisa banget menjadi pemimpin dunia karena kita punya Tuhan yang sangat besar banget yang ada di pihak kita. Cuman ya itu, Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang di image-nya dirubah oleh seseorang. Pakai untuk kepentingan. Karena untuk agenda kepentingan seseorang. Balik lagi, ini pertanyaan dari Viola. Dia pertanyaan titipan. Dia nanya gitu ya, kayak, kalian selama ini udah, dengan Jokowi Prabowo, DPR musikal, ada beberapa, kalau misalnya dari DPR musikal gitu ya, mawar-mawar gitu yang tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang, untuk Indonesia dan lain-lain, sesuatu yang positif. And yet, kalian, you abandon the people. Kalian, okay guys, bye, good luck. Now you're on your own. Padahal kesempatan untuk selalu menginspirasi mereka melalui YouTube gitu misalnya, it was there, cuman sekarang udah nggak lagi gitu. So what's gonna happen? Do you abandon them? Ngomong abandonin Kaju. Abandoning the people. Ya. Andovi aja. Oh, abandoning the people, Andovi aja. Oke, jadi gue mau jawab ini dengan part A, part B, kayak esai. Silakan. So the first part is, gue mau kasih contoh di pas kita bikin video pamit kita, yang when we announce and 1 tahun lagi kita bakal di YouTube. Kita lihat secara nyata, ini bukan nyata, people either call us personally atau di komen YouTube atau whatever ngomong, Skinny mungkin akan cabut, tapi percaya kita akan meneruskan apapun api yang diteruskan, yang dilakukan oleh Skinny. Jadi ibaratnya mati 1 tumbuh 1000, walaupun itu analoginya nggak 100% benar, kan kita nggak tahu tumbuhnya berapa persisnya. Yeah. Mati 1 tumbuh 1000. Dan yang kedua, mungkin secara practically and theoretically speaking, iya kita abandon mereka di YouTube. Tapi gue yakin Kajo punya plans after YouTube. Sure. Dimana dia value yang kita taruh di entertainment di YouTube akan tetap ada di luar YouTube. Yeah. Kenapa gue ngomong gue yakin Kajo? Karena gue nggak tahu. Maksudnya lu nggak tahu? Jadi contoh, let's just say Kajo mau masuk politik nih. Wing. Ya, misalkan, you can say. Yeah. Kalau gue, I can honestly say gue belum tahu. Gue jujur belum tahu. Tapi I know that the fire untuk tetap terusin apapun yang kita lakukan di Skinny Indonesian 24 akan tetap ada di dalam diri gue. Tapi I just don't know when I'm gonna continue this. Ini gue sejujur-jujurnya. I mean, I have no reason to lie. Gitu. Really? Kayak besok nih lu nggak tahu lu mau ngapain gitu? Kayak. Oh, practically gue tahu gue mau ngapain. Yeah. Tapi specifically untuk misalkan naikin critical thinking in a bigger picture, gue belum tahu kapan gue akan lanjutinnya. Karena I wanna take a break. Ini banyak orang gak ngerti. I really wanna take a break. Tapi gue gak akan kayak abis break sekian waktu terus balik lagi, hey guys, I'm back on YouTube. Nggak, itu udah gak mungkin. Yeah. Tapi I'm legit taking a break to figure myself out as a human being. Dan gue selalu ngomong ini, we live in a society di mana no, you have to hustle. Enggak, I want to take a break, it's my life. Slow down gitu kan. Nah, gue bersyukur gue punya infrastruktur di mana I can afford to take a break. And I know a lot of people can't do that. Gue tau banyak orang bakal bang, ini netizen, bang tapi kan gue harus gini. Ya itu kan hidup lo. Gue untuk hidup gue bisa take a break and figure myself out. Yeah. Jadi to answer the question, are we abandoning them on YouTube? Technically yes. Yeah. Tapi outside of YouTube gue yakin kita nggak abandon with whatever projects we have in the future. Dan mungkin Kajo bisa menjawab whatever projects ini dengan jelas. Kalau gue sama Andovi stay,
entah kenapa rasa yang ada di hati tuh lebih ke arah benci, men. Kita tuh selalu kayak, oh gue benci sistem sekarang. Oh orang-orangnya gini, aduh gini. It's always so negative. I don't wanna live in negativity, man. Gitu. That's good. Jadi gue mendingan gue yang cabut. So gini, kalau dalam hubungan, gini. Ini Bagus baru sekali. sekarang Skinny dan YouTube Dengerin. ini. Skinny dan YouTube ini sekarang tuh lagi toxic tuh setoksiknya lah. Skinny mau entertainment Indonesia ngarah kemana, YouTube ada ide sendiri entertainment ini ngarah kemana. Having an affair. Gas. Nah, diskusi mereka tuh nggak pernah ketemu. Diskusi mereka tuh nggak pernah ketemu. Jadi ya hubungannya nggak harmonis. Kalau YouTube dengan YouTuber lain yang memenuhi agenda dia, hubungannya sangat amat harmonis lah. Gitu. Dengan kita hubungannya nggak harmonis. Nah, daripada kita stay di sini dan kita negatif, mendingan kita explore venue-venue lain. Oke. Dan gue yakin kok banyak orang yang ngomong kayak kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian mau menyuarakan suara kalian, kita akan coba mencari kalian di sana gitu. Nah itu yang gue, I hope orang itu nggak bohong. Comes through. Dan you are looking for me karena I am not abandoning you, I'm abandoning the platform. Lebih tepatnya itu sih, I'm abandoning the platform. That's good. Look, and I'm not saying the people that work in YouTube and Google are bad people. No, I have to say this karena we know the people who work in Google and YouTube. Yeah. They're great people kok. Yeah. Hubungan kan ada komunikasi kan. Nih orang tuh kira kayak gue sama Andovi tuh di YouTube, terus YouTube tuh jauh dari kita. Enggak, YouTube tuh sangat dekat dengan kita. Sangat dekat sama kita. Banyak hal yang kita nggak bisa buka, tapi intinya gini, ini Google dan YouTube Skinny tuh ibaratnya kita pacaran. Ya. Pacaran tuh berarti ada komunikasi, ada ketemu, ada diskusi. Kita dan Google dan YouTube tuh ibaratnya pacaran. Ya. Mereka tuh selalu mendengar keluhan kita. Mereka dengerin Kita juga tahu mereka mau ngarah kemana. Bahkan kadang-kadang kita dikasih opportunity. Mereka ngasih tahu kita mau ngarah ke sini loh. Lu mau ikut on this bandwagon atau enggak gitu? Lu kalau mau belokin sekarang nih sebelum semua orang ke sana. Wow. Yeah, we know. Tapi kita juga tahu bahwa this decision they're making itu based on a financial one. Nah, tadi kita bahas panjang lah tentang financial ini. Iya. Nah, terus YouTube selalu ngomong gini. Ini YouTube selalu ngomongin ke kita. Kita tuh bagus dong ekosistemnya kayak sekarang. Kalau ekosistemnya kayak sekarang, user kita nambah, semua orang mau nonton kita. Nah, kalau di otak gue sama Andovi, YouTube tuh kalau sabar dikit aja, sabar dikit. Kalau dia benar-benar invest in their endemic creators, dia bisa kok nyampe level ini, cuma butuh waktu yang lebih lama dikit. Dia mau fast track. Nah, dia mau fast track supaya user dia 150 juta orang, fast track. Dia dapat nih apa yang dia mau. Tapi ini ibaratnya pas dia dapat, orang-orang ini sebenarnya ini jahat banget untuk ngomong this is not the people they want. Tapi mereka tadi kayak mau ngedorong mereka untuk nonton, nih ada konten-konten di YouTube loh. Orang-orang ini mau nonton konten yang mereka mau nonton. Ya. Nah, mereka tuh ada cara slow and steady atau the fast track. Nah, YouTube ini took the fast track. Nah, kita sangat nggak setuju Ya. dengan that decision they made gitu. Ya. Nah, mereka sempat ngomong ke kita nih. Gue gak bisa sebut nama, tapi a very drunken night with a Google exec. Dia ngomong, ini kayak a part of the plan. Gedein dulu, pas gedein, selera masyarakat kita belokin. Terus gue ngomong ke dia, yang ada masyarakat ngebelokin selera lu. Udah terlalu telat, men. Lu kalau mau pelan-pelan. Ini ibaratnya gini ya. Ini ibaratnya, aduh gue harus pakai analogi makanan lagi. Masyarakat lu kasih junk food. Tiba-tiba suatu hari lu mau ngasih brokoli dan gado-gado. Masyarakat pasti kayak, nggak mungkin gue mau brokoli gado-gado. Where's my junk food? Jadi again ya, balik lagi ke pertanyaan tadi yang mawar-mawar yang udah lu inspirasikan gitu kan dari DPR musikal gitu. Dan orang-orang yang kayaknya udah berkobar-kobar apinya gitu gara-gara ngelihat kalian. Dan tiba-tiba when they see you abandon them gitu ya, tiba-tiba ya what? You know, Ya. what do you say to them? Kalau dari gue tuh kita nggak abandon ya. Jadi gini, kalau menurut gue kita udah menunjukkan blueprint. Jadi gini, kita nunjukin nih
So gini, orang tuh selalu merasa untuk sukses di YouTube ada cara mainnya. Kita semua tahu lah cara mainnya seperti apa. Tapi kita udah membuat blueprint bahwa kalian bikin video kayak gini bisa juga 50 juta loh. Bukan berarti kalian cuma harus beli cupang dapat 50 juta. Bukan berarti kalian harus jadi gembel untuk dapat puluhan juta. Ya. Kalian bikin video kayak gini ada 50 juta. Ini blueprint 1. Kalian mau bikin musikal di YouTube memperolehkan DPR, 6 juta orang nonton juga loh. Jadi I get it, we are not there. Tapi sebelum cabut, gue sama Alfi udah lay down the blueprints. Bisa loh. Oke. Sama kayak lo, misalnya lo di Idol nih. Lo jadi host Idol 15 tahun. Ya. Pas lo cabut kan Idol doesn't die. Ya. Other people are gonna try to be better than you. Malah, they're gonna be a host and try to be better than you gitu kan. Ya. Tapi kayak, ya kita tunjukin soal gini. Banyak orang merasa kayak kalau konten gue bagus, gue gak bakal survive di YouTube. Well, ini udah ada cerita nyatanya. Jadi benar, in a way we are not the perfect story, tapi we're still a story that's still on YouTube. Like we're human. We're still a story, and you can use this story, you can make it inspire you lah going forward. Kalau dari Anvi mungkin. Gue mau kasih jawaban yang sangat aneh. Semoga kita ada waktu. Aduh Tuhan. It's okay. Nggak ngapa ya. Karena I love history. Because I don't have to go anywhere. Ya, It's just that, kita ada production bagian apa. Tapi gini, ini please bear with me. Kak Jo tolong bantuin bahasa, cause it's very bad. So I'm gonna speak English fully for this, okay? Sure. Okay. I'm gonna talk about George Washington. Okay. Okay. I'm not comparing Skinny Innocent 24 to George Washington. I'm not. But listen to the ideology and analogy behind it. Sure. When George Washington revolutionized against the British back in the day, dia kan jadi presiden pertama. He became the first president. Presiden pertama Amerika. Amerika. After 4 years or 8, I forgot, after whatever, 8 years. Gini, zaman dulu sebelum George Washington, nggak ada namanya masalah periode-periode. Nggak ada. Kings became kings, emperors became emperors until they passed away. Yeah. Lanjut ke anak-anaknya. Yeah. Okay. Somebody asked them from me, and then somebody asked George Washington, hey, it's 4 years now, what do you do? There was no blueprint before George Washington. And then he said, I'm gonna leave, somebody else take my place. Okay? Jadi George Washington tidak ingin melanjutkan Right. dia menjadi presiden. Betul. Padahal di saat ini kan normal. Di saat ini, presiden ganti periode itu sangat-sangat normal. Yeah. Right? Tapi di saat itu. Zaman dulu, it was something so mind-blowing that someone who had the power, he was like, no. I'm gonna step down and give it to somebody else. Okay. Again, I'm not saying Skinny 24 is president, or I'm not. It's the idea and philosophy behind it. Right? Nggak usah berkuasa terus. Betul. I'm not saying that kita berkuasa. It's not that. That's not the point. Tapi, funnily enough, this goes back to religion and spirituality. If you want to believe in this, we need to have faith in the next generation. And this faith you have is just nggak ada jawaban pastinya. I love this. You have to have faith. You need to have this faith. I love this. Karena gini, banyak orang misalnya di DPR petahana berapa periode. Gini, misal dia percaya bahwa harus dia gitu. Harus dia supaya negara ini benar. Padahal banyak orang membenarkan negara ini loh. Do your job. Do it well. Kalau masa lu udah habis, ya sudah. Biarkan orang berikutnya come in. Nah itu dia. Ya ini kembali ke Andovi lagi tadi. About letting go of power and stuff. Tapi that's a great message for Indonesia juga. Yeah. Listen, I legit have faith. Gini, bakal ada tiga tipe YouTuber. Content creator berikutnya. Bakal ada content creator yang lihat Andovi Jovial Skinny 24. Bakal kayak, yang make aja cabut. Ngapain gue capek-capek. Tipe A. Tipe B. You know what? I don't really care. Tipe C, nah ini yang gue butuh. Mereka cabut, but you know what? I can be better than them. And I have faith that there will be people that are much better than us. Do I know who they are? No idea. Tapi sometimes you just have to take that leap of faith. The leap of faith. Right? Sometimes you have to take that leap of faith. Dan menurut gue pasti bakal ada kok. Karena gue yakin George Washington zaman dulu juga masa gue bisa lead Amerika sampai selama-lamanya. Gue bisa jadi presiden selamanya. Nobody's stopping him. Yeah. But then he learned, wait, isn't this what we were fighting against when the King of England became king for until whenever gitu kan? That's what he was fighting for. And then he realized, no, I have to let go. Somebody else does it better.
Were there bad presidents after him? Yes. But then there were people like Abraham Lincoln who came afterwards. There was Obama, right? Yeah, people who came up like jadi ya. Franklin Delano Roosevelt. Ya, many people lah. Tapi juga ada Trump. Oke, nggak usah kita lanjut, kita nggak usah ngomong ini. Soalnya ya. Tapi but you get my point, right? Like I have faith kok. Somebody's gonna be better. Jadi kita cabut karena kita percaya bakal ada generasi yang lebih baik ke depannya. Yeah. I truly believe so. Skinny Indonesian 25. That's Yeah. Let's leap of faith. The unknown. The unknown. Kembali lagi. This is leap of faith. This is the unknown. Kayak ya. Sorry. I love that. Oke, satu pertanyaan terakhir kalau gitu, karena sekarang ini mungkin dari orang-orang yang terinspirasi sama lo, mungkin yang tipe C, Yang tipe C ini ya. tipe C gitu ya, yang pengen ngelanjutin api dari kalian gitu. What would you want to say to them? Kayak lu bisa langsung ngeliat ke mereka, dan siapapun yang lagi nonton pun juga, apakah ini untuk lo, if this message is for you, bukan kebetulan lo tiba-tiba ngeklik ini dan lo ngeliat ini karena mungkin lo adalah orang yang akan ngelanjutin apinya dari Skinny Indonesian 24 gitu. Jadi lo pengen ngomong apa ke mereka? Ajo. Bentar kita mikir dulu. Dunia entertainment itu keras, itu satu. Itu satu. Oke guys, gini ya. Banyak orang memiliki persepsi tentang gua dan Andovi karena video-video di mana kita nggak mau mereka memiliki persepsi tentang kita justru. Oke. Ibaratnya kita bikin 300 video. Dari 300 video ini, orang nilai kita karena satu video. Ya. Padahal kita ada 299 karya lain. Right? Jadi bagi orang yang mau berada di jalur ini, lu harus kuat. Lu jangan tiba-tiba belok karena lu mau ngikutin arus karena things are hard now. Ya udah gua nge-vlog bentar deh. Gua nge-vlog bentar supaya orang nonton channel gua. Tahu-tahu orang nonton channel lo karena vlog. Lu mau coba putar balik lagi ke diri lo. Dan orang cuma datang untuk vlog. Jadi kembali ke cerita tadi, this is a very long and hard path lo. Tapi if you stay true to it, akan berbuah hasil. Nah, gue nggak tahu. Andovi has this faith in the next generation. Gue nggak tahu men, dengan orang sekarang scroll TikTok 3 detik bisa next, hiburan mereka sangat cepat. Apakah mereka memiliki kesabaran 5 tahun, 10 tahun? Itu kan, that's the bigger question gitu. Mereka aja ngeliat TikTok 2 detik, mereka nggak suka, mereka langsung next. Kesabaran 2 detik aja sulit, apalagi kesabaran untuk main 10 tahun loh, the long game. Yeah. Nah, if you wanna stay in this entertainment business and change Indonesia gitu, lu harus bisa stay in the long game man. Lu gak bisa jadi orang-orang pendek singkat ngikutin arus, lu gak bakal bertahan. Lu bakal kemakan orang lain yang ngikutin arus setelah lu gitu. Lu harus bisa sabar. Patience. Gue bakal piggyback on Kajo. Ini sebenarnya it's very cliche, tapi gue benar-benar percaya ini yang benar-benar membawa gue sama Kajo sampai ke sini. Even before we can and after we quit. Adalah kamera gue mana? Terima kasih banyak. Tolong bahasa Indonesia yang bagusin ini di bahasa Indonesia biar bisa dipakai di vokatif di post. Teks lah. Ya, Vokatif ya. di vokatif lagi. Kayak this is gonna sound so cliche, but it's actually true. Stay true to who you are. Bagi yang kenal sama gua, semua orang selalu ngomong gini, Andovi 10 tahun yang lalu sama sekarang sama. Of course, I'm not sama doesn't mean I don't improve in many things. Ya, gue ngerti banyak hal, right? I learn and whatever. But if you don't stay true to who you are, and you know this out of everybody, this industry is gonna eat you alive. Ya kan? Of course, you're gonna improve on many things. Lu bakal jadi host yang lebih baik, bakal ngerti kamera, there's many things that are gonna improve. Tapi stay true to who you are. Karena once you lose that compass, boleh eksperimen kanan kiri, boleh. Tapi come back to who you are. Kalau emang misalkan lu adalah orang yang cinta masak, ini gue kasih contoh analogi. Remember, that's who you are and that's what you love to do. That's good. Just please remember that kalau lu cinta masak. Right? Karena ibaratnya gini, tiba-tiba dia terkenal untuk nyanyi. Dia harus nyanyi terus nih. That's gonna be very painful for him or her. Kalau misalnya dia emang gak suka nyanyi. Karena dia gak suka nyanyi ya. Ya. Dia harus keep up a fake appearance cuma untuk angka. Itu sangat capek dan sakit. Tapi kalau lu dapet angkanya karena diri lu sendiri, that is the most rewarding thing in life.
That's it man. That's the balance. Yeah. Lu dapat views, lu dapat masa, tapi lu juga jadi diri lu sendiri. It's great, very inspiring apa yang lu ngomong barusan gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, you guys quit YouTube gitu. Kayak sekarang ini lu ngomong sama semua orang di luar sini, stay true to yourself, bikin konten-konten yang Sabar. Sabar dan lain-lain. Tapi tetap aja pada akhirnya YouTube sekarang ini algoritmanya bukan ke kalian anyway, algoritmanya ke yang lain gitu. Lihat aja kita juga cabut gitu. So like lu bakal ngomong apa ke mereka gitu, kayak wait, you want us to stay in YouTube tapi kalian cabut dari YouTube, Jadi banyak kenapa mereka harus struggle di YouTube kalau kita aja udah nggak mau main di YouTube. Right? Ngapain mereka capek-capek? Sure. Ya, good question. Itu dia. Nah tapi you're absolutely right. Why is it, kalau kata Kezia tadi kan, kenapa ini sangat worth for others if it's not worth it to us gitu kan. I love it. Okay, just because YouTube is not worth the time for us does not mean it's not worth the time for you. And learn, if you think what we're doing is a mistake, Learn from our then mistakes. learn from our mistakes. Please learn from it. Who knows? We never know what's going to happen in life. Maybe in 2 years, mereka ganti CEO, ganti shareholder, ganti system. Tiba-tiba YouTube becomes amazing. Then we made the biggest mistakes of our lives. Tapi itu pun lu gak akan balik ke YouTube. Itu pun gak akan balik ke YouTube. Itu ego sih yang berbicara. Gua nggak tahu kalau. Itu gua nggak tahu. Oh, enggak juga. Okay, so karena I think YouTube won't go back. Tapi in the best case scenario that YouTube, the whole system changes for the better, and we made the biggest mistakes of our life, tanda kutip, then learn from our mistakes. Just because it's not worth our time does not mean it's not worth your time. Bisa aja this is worth your time gitu. Ya. Ya. Itu Itu dia. terbaik itu. Jawaban yang menjawab tapi tidak menjawab. Tapi emang ini jawaban yang ada jawaban, jujur aja. Cause look, karena sampai sekarang aja, to be honest, this is what I always say. Bisa aja, this is the dumbest mistake that Joe and I have made in our life. Bisa aja. Right? Bisa aja. But you know what? At least it's our choice. Ya kalau menurut gue this is our human side sih. Kayak emang That is our idealnya you stay and fight for life. Tapi we're not that strong I guess. Yeah. Untuk to do this eternal fight. Jadi kita bakal tetap fighting tapi in other venues. Yeah. Not on YouTube. Yeah. That's good. Good luck, guys. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Thank you so much. Maksudnya ini benar-benar sesuatu yang luar biasa banget buat kita bisa ngedengerin kayak Didan tentang kamu, and it's an honor for you guys to come here. Thank you. Terima Yeah, kasih terima udah kasih. invite. Thank you. Kayak gue excited banget for the next season. Gue bilangnya the next season of your life gitu. Karena ya mungkin emang bener sih, kayak kalau dari gue tuh, kalau misalnya lu udah selesai gunain motor gitu ya, dan saatnya motor itu di retire gitu ya, ya with faith lu bakal dapet mobil gitu, maksud gue. Gue ngerasa ini udah it's a elevation juga gitu to your life gitu menurut gue. So I am very excited for your next season in life. Gua ngerasa gue sama lu kita bakal banyak ngobrol. I don't know why gitu ya. While he's taking a break. Tapi nanti pas dia balik dari break kita tarik dia lagi ya. Kita tarik dia. Kemungkinan gitu. Lah kita kan bakal ketemu di half marathon nanti. Oh iya. Tiba-tiba nggak belum. Full marathon kalau kita. Waduh. Sorry ya. Maaf ya. Gue belum siap sih, tapi gue akan ketarik ke lo. Gue coba buat Kita lari bareng dan kita ngobrolin tentang Indonesia kan. siap. Dan dan gue berharap banget bahwa tadi jawaban kalian tuh memberikan harapan sih. To be honest, memberikan harapan. Khususnya buat kalian mungkin yang lagi nonton dan kalian sendiri juga adalah YouTuber baru gitu ya. Yang tadi Andovi bilang make sense banget. Mungkin this could be the biggest mistake. Dan mungkin ini adalah permulaan yang sangat baru buat kalian, dan ternyata you flourish. Jadi jangan sampai ini malah kayak membuat kalian pesimis gitu. So
Tapi gue respect banget decision kalian, and you know, untuk seseorang yang gue mungkin jalannya udah duluan nih, karena gue cabut dari Indonesian Idol setelah 15 tahun, dimana kalian cabut dari Skinny Indonesian setelah 10 tahun gitu, you know. Jadi dari gue sendiri, trust me, hari ini the fact that gue let go gitu ya, dan gue juga take that step of faith gitu into the unknown, karena gue benar-benar kayak nggak tahu gue harus ngapain. Ketika gue keluar dari comfort zone tersebut, ketika gue masuk di area unknown di mana gue benar-benar nggak bisa berpegang sama apa-apa kecuali gue berpegang sama Tuhan kalau misalnya di gue gitu ya. Gue hari ini hidup in miracles, you know. I live in miracles right now gitu. Gue hidup dengan penuh mukjizat, kayak what kok bisa? Padahal kan gue udah nggak, you know, gue udah nggak di idol lagi gitu. Gue kok ini masih bisa? Kok bisa dapat? Wow, you know, it's just it's pouring with miracles. Dan gue kalau boleh ngomong satu hal lagi terakhir, gue juga merasa kayak gue sama Andovini juga live in miracles. Kenapa? Ya. Men, banyak orang komplain tentang SPBU di Jogja kena ITE. Gue sama Andovi ngina 2 capres nggak di ITE. Gue sama Andovi ngina 1 sistem DPR nggak di ITE. Ya, God has given us a vehicle to speak gitu. This is one of the vehicles to speak the truth. Jadi gue juga berharap Andovi tuh abis istirahat ini, abis istirahat yang gue nggak tahu sepanjang apa. Panjang. Anvi tuh harus sadar bahwa gue sama Anvi tuh punya kemampuan yang banyak orang coba curhat dikit itu langsung kecegat hukum. Gue sama Andovi entah kenapa sampai sekarang kita selalu diberikan nih momen untuk berbicara dan membangunkan orang. So let's use that. I mean let's use that forever gitu sampai dicegat. Jadi ya let's use that. Menurut gue, Jangan lah. ya karena not a lot of people have this vehicle, man. This is a very special vehicle we have. Yeah, that's true. So again, thank you so much for coming. And guys, seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen tahu siapa sih tetangga yang akan kita undang minggu depan, check out our Instagram di @DanielManantaNetwork. Jangan lupa juga untuk cek podcast kita. Kita udah available, Daniel Tentang Kamu, di seluruh digital platform podcast. Dan pastikan tadi banyak banget quotes yang jujur gue sendiri aja tuh kayak pengen colong quotesnya, abis itu gue taruh di Instagram gitu and everything. Kalau misalnya itu ada satu quote yang benar-benar keren banget, tulis di komen, you know. Dan tentang letting go, tentang self healing, tentang perjalanan hidup mereka berdua, tentang hubungan sama bokap dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang kalian ngerasa, wow, ini dia temen gue ini atau tetangga gue ini harus denger banget soal ini, please share this video. Siapa tahu aja video ini justru bisa merubah perspektif tentang dan bisa memberikan harapan baru juga buat dia gitu. Thank you again guys, thank you so much ya. Thank you so much buat kalian juga yang udah nonton. Terima kasih. Thank you and yeah, we'll see you next week. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.